untuk bibit yang baru disemaikan. Nah, begitu berkecambah ya, nanti umur 1 minggu sampai 2 minggu cukup menggunakan 0,5 cc ya, atau setengah cc per liter air ya. Oke, selamat sore sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Baik teman-teman sahabat tani, pada kesempatan yang baik ini saya akan membuat tutorial pembuatan pupuk organik cair ya, yaitu POC, yang mana nanti fungsinya sebagai pupuk penyubur, pupuk penghilat zat mikro, pupuk pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, pupuk pengurai, dan juga pestisida nabati ya, fungisida juga bisa ya. Nah, teman-teman sahabat tani, di sini saya tidak akan memberitahukan satu persatu kandungan dari bahan ini ya, karena nantinya akan memakan durasi. Akan tetapi di sini saya akan memberitahukan sebagian dari semua kandungan dari bahan ini ya, yaitu mengandung unsur hara makro dan mikro ya, seperti nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, besi, mangan, seng, dan juga klor ya. Tapi selain itu, bahan-bahan ini juga mengandung senyawa seperti saponin, terpenoid, alkaloid, tanin, dan lain sebagainya ya, yang mana fungsinya sebagai pestisida dan juga fungisida ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tutorial pembuatannya ya. Nah, semua bahan ini nantinya akan kita rebus ya. Dan untuk cangkang telur ini kita remukkan dulu, baru kita rebus ya. Jadi semua bahan ini kita rebus, dan di sini juga ada bubur ya. Kenapa harus memakai bubur? Karena bakteri akan berkembang biak pada media nasi ya. Nah, nantinya bahan-bahan ini akan kita rebus semua ya, terkecuali ini E4 ya, nggak mungkin bakteri kita rebus ya. Nah, dan juga ini air kelapa ya. Jadi dua bahan ini tanpa kita rebus ya. Nah, ini teman-teman sahabat tani, untuk semua bahannya sudah selesai saya rebus ya. Tapi di sini saya mohon maaf ya, untuk video perebusan tidak sempat saya ambil ya, karena saya merebusnya itu menggunakan panci yang kecil ya. Jadi untuk merebus semua bahan ini saya harus berulang-ulang merebusnya ya. Jadi selesai sudah malam hari ya. Jadi sangat tidak etis kalau sudah malam saya berteriak-teriak ya, karena tetangga pun sudah istirahat ya. Mohon dimaklumi ya. Nah, yang penting intinya semua bahan ini direbus semua ya, terkecuali dua bahan, yaitu E4 dan air kelapa ya. Dan untuk bahannya sendiri di sini akan saya sebutkan ya satu persatu. Oke sahabat tani, untuk bahannya di sini saya menggunakan pisang matang 1 sisir, daun plus batang kelor yang masih muda itu ya, setengah kilogram, daun pepaya 5 on, daun sirih 2 on, ubi atau kentang 2 on, nanas 1/4 kilogram, lidah buaya 1 batang ya, atau satu helai ya namanya, yang berukuran lebih kurang 3 jari lah ya. Terus cangkang telur 60 butir, bubur dari beras setengah kaleng susu ya. Jadi beras kita takar setengah kaleng susu, baru kita jadikan bubur ya. Terus air kelapa setengah liter, jantung pisang 1 buah, hati pisang muda 1 buah. Maksudnya pisang muda itu pisang yang belum berbuah ya teman-teman sahabat tani. Terus untuk sabut kelapanya setengah kilogram, abu TKKS 2 on, garam krosok atau garam kasar 5 sendok, labu putih setengah kilogram, air cucian beras 2 liter, kulit buah naga 2 buah ya. Dari 2 buah buah naga itu kita ambil kulitnya saja ya. Terus gula pasir 10 sendok, dan E4 80 cc ya. Kalau teman-teman sahabat tani tidak mempunyai E4, bisa diganti menggunakan Yakult ya. Murah saja kok itu harganya. Kalau di sini kalau nggak salah itu 2000 atau 3000 itu satunya itu ya. Nah, gunakan 2 untuk sebagai gantinya ya, 2 botol Yakult itu ya. Nah, semoga bisa dipahami ya dari bahan-bahannya ini, makanya mohon dicatat ya, supaya untuk kedepannya bisa dijadikan pedoman ya. Nah, buat teman-teman sahabat tani yang belum mengetahui abu TKKS itu apa, abu TKKS itu yaitu abu
tandan kosong kelapa sawit ya. Jadi tandan kosong kelapa sawit itu kita bakar dan menghasilkan abu. Nah, itulah yang kita ambil abunya itu ya. Karena kandungan kaliumnya itu sangat tinggi, makanya kita gunakan juga untuk bahan tambahan POC ya, yaitu pupuk organik cair ya. Nah, buat teman-teman yang baru gabung yang belum mengetahui abu TKKS itu apa, bisa cek di videonya di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, di situ saya jelaskan apa manfaatnya abu TKKS tersebut ya. Dan juga teman-teman sahabat tani yang baru gabung, kalau belum tahu manfaat dari garam krosok ya atau garam kasar terhadap tanaman, bisa juga cek videonya di sini ya. Nah, seperti itu ya. Oke, setelah ini semua bahan akan kita jadikan satu ya. Nah, untuk tahap fermentasi ya. Nah, ini air rebusan itu tidak kita buang ya. Karena sebagian kandungan dari bahan-bahan tersebut sudah larut bersama air yang kita rebus tadi ya. Jadi air rebusannya nggak kita buang ya. Nah, setelah itu ini bahan untuk sabut kelapanya itu di paling bawah ya. Jadi untuk bahan-bahan yang berdaun atau bahan sayuran ini ya, seperti ubi juga, terus pisangnya itu paling atas ya. Nah, setelah itu baru kita siramkan air kelapa dan juga dicampur langsung dengan IE4-nya ya, begitu ya. Nah, buat teman-teman sahabat tani yang belum mempunyai tempat fermentasi yang menggunakan seal itu ya, atau selang udara ya. Ya, sebenarnya itu lebih aman karena kita tidak takut wadah fermentasi itu meledak ya pada waktu masa fermentasi berlangsung. Tapi nanti di sini akan saya sistem aerob aja ya. Jadi membutuhkan udara ya. Jadi wadah nanti ini kita cukup tutup aja dengan kain ya. Kalau bisa sih dengan kain hitam supaya apa? Supaya menimbulkan suasana gelap ya. Jadi bakteri maupun fungi itu akan cepat tumbuh berkembang biak ya dengan suasana yang gelap dan sejuk. Nah, jadi nanti kita simpan di dalam ruangan yang sejuk ya. Jangan terkena sinar matahari langsung ataupun air hujan ya, karena itu nanti akan merusak kandungan yang terkandung di dalam POC ini ya. Nah, semoga bisa dipahami ya teman-teman sahabat tani. Nah, teman-teman sahabat tani, untuk dosis aplikasi dari POC ini nantinya itu sangat kecil sekali ya, yaitu untuk bibit yang baru disemaikan. Nah, begitu berkecambah ya, nanti umur 1 minggu sampai 2 minggu cukup menggunakan 0,5 cc ya, atau setengah cc per liter air ya. Nah, untuk usia bibit di persemaian dari mulai 2 minggu sampai 4 minggu itu cukup menggunakan 1 cc aja per liter air ya. Nah, sedangkan untuk mulai pindah tanam ya sampai umur 3 minggu itu cukup menggunakan 2 cc per liter air ya. Nah, sedangkan nanti usia 3 minggu sampai tanaman mulai muncul bunga itu cukup menggunakan 3 sampai 4 cc per liter air ya. Nah, sedangkan tanaman sudah mulai menghasilkan bunga ya, terus sampai masa pemanenan itu cukup menggunakan 4 sampai 6 cc saja per liter air ya dengan aplikasi semprot ya. Nah, sedangkan untuk aplikasi kocor ya atau melalui akar, untuk bibit yang baru pindah tanam ya umur sekitar 5 sampai 8 hari itu bisa dikocor dengan POC ini dengan dosis 3 sampai 5 cc ya per liter air ya. Nah, sedangkan usia di atas 2 bulan ya itu bisa menggunakan dosis 5 sampai 10 cc per liter air ya. Jadi dikocorkan di sekeliling batang itu ya. Nah, untuk dosis per batangnya bisa disesuaikan ya. Bisa dimulai dari 40 cc sampai 200 cc ya. POC ini nantinya akan memakan waktu masa fermentasi 30 hari ya atau 1 bulan, agak lama karena supaya nanti penguraian bahan dari bahan organik ini lebih sempurna dan hasil enziminasi dari bahan-bahan organik ini juga lebih maksimal ya. Nah, untuk dosis airnya sendiri pada pembuatan POC ya, di sini saya menggunakan air bekas rebusan dari bahan-bahan ini ya. Di sini ada 5,5 liter, ditambah lagi air kelapa itu ada setengah liter ya. Jadi semuanya 6 liter. Jadi semua bahan ini nantinya akan kita rendam dengan air 6 liter ya. Jadi nantinya ini bahan-bahan ini akan terurai dan akan menghasilkan air juga ya. Oke, segitu saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya. Itu lagi rame banget mama-mama lagi ada acara masak-masak bersama itu ya.
Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.